Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sori pada Marco Lubis, salah satu mahasiswa Cyber Asia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Business Communication dengan tema laporan hasil observasi PT Flora Wahana Tirta, Industri Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit. Baik, yang pertama, profil perusahaan. PT Flora Wahana Tirta merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, didirikan berdasarkan akte pendirian PT Flora Wahana Tirta dari Notaris Linda Herawati SH di Medan, nomor 97, tanggal 28 Juni 1987. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Lintas Pekanbaru, Taluk Pantan, kilometer 54, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar Riau. Sementara untuk usaha perkebunan kelapa sawit memiliki luas areal 3.211 hektar yang terletak di Desa Penghidupan untuk Divisi 1 Penghidupan dan di Desa Salero untuk Divisi 2 Kecamatan Kampar Kiri dan Gunung Sahilan, Kampar Riau. Adapun tujuan dari penyampaian presentasi ini adalah berdasarkan akte pendirian perusahaan. Tujuan PT Flora Wahana Tirta ini didirikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha perkebunan komoditi sawit dan menjalankan industri pengolahan kelapa sawit. Yang kedua, menjalankan usaha dalam bidang pengolahan serta memproduksi barang-barang yang memakai bahan-bahan dari perkebunan tersebut, termasuk hasil sampingnya, serta memiliki, mengelola pabrik, dan sarana lainnya sehubungan dengan itu. Yang ketiga, memperdagangkan hasil-hasil perkebunan baik di dalam maupun di luar negeri, dan melakukan perdagangan ekspor-impor dari barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan industri tersebut. Berikutnya, visi dan misi. Adapun visi misi dari perusahaan PT Flora Wahana Tirta adalah sebagai berikut, dengan visi untuk menjadi salah satu perusahaan industri perkebunan kelapa sawit yang mempunyai tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. Dan misi perusahaan tersebut adalah yang pertama, memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan nilai positif kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, menerapkan sistem best management practice yang terintegrasi dan berkesinambungan. Yang ketiga, menjalankan bisnis perusahaan dengan menjunjung tinggi integritas, motivasi, dan kompetensi kerja. Yang keempat, menjaga martabat perusahaan dengan menerapkan nilai moralitas, keadilan, dan kejujuran dalam setiap kegiatan maupun yang dilakukan. Berikutnya, struktur organisasi PT Flora Wahana Tirta. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Selanjutnya, definisi dan pengertian struktur organisasi dari beberapa sumber buku. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2007, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2004, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi, perdepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi. Selanjutnya, menurut Siswanto tahun 2005, struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Dan yang terakhir, menurut Robin tahun 2003, struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Menurut
Sunarto tahun 2003, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka struktur organisasi yang digunakan PT Pelorwana Tirta adalah organisasi garis. Hal ini berdasarkan kekuasaan dan tanggung jawab bawahan adalah langsung kepada atasan. Untuk lebih jelasnya, mengenai struktur organisasi pada PT Pelorwana Tirta adalah seperti pada gambar diagram alir struktur organisasi sebagai berikut. Berikut adalah struktur organisasi PT Pelorwana Tirta, di mana pimpinan yang tertinggi di sini adalah Direktur Utama. Berikutnya di bawah dari Direktur Utama itu ada naungan Direktur Keuangan, namun secara struktural Direktur Keuangan ini menaungi bagian finance dan KTU. Sementara untuk mill operation sendiri itu di bawah naungan mill manager, dan estate ataupun perkebunan itu di bawah naungan estate manager. Sementara di sini ada di sisi sebelah kanan ada tim supporting, di mana pimpinan tertingginya adalah internal audit, dan berikutnya adalah staf-staf yang adalah staf-staf yang ditunjuk sebagai tim supporting. Selanjutnya adalah manajemen komunikasi. Komunikasi bisnis yang efektif. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan untuk membangun hubungan antar perusahaan dalam dunia bisnis. Hal ini dilakukan guna saling mempromosikan atau mempresentasikan suatu nilai produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak buyer maupun perusahaan lain yang hendak melakukan kerjasama dengan perusahaan yang terkait. Komunikasi bisnis ini yang pada umumnya digunakan oleh para promotor atau public relation suatu perusahaan kepada perusahaan lain atau buyer. Adapun pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli di antaranya, yang pertama adalah Joko Purwanto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Bisnis tahun 2003 terbitan Erlangga menyebutkan bahwa komunikasi bisnis adalah kegiatan yang meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara dua orang, kelompok kecil, atau dalam satu lingkungan atau lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut James Floyd dan kawan-kawannya dalam komunikasi bisnis dan profesionalisme tahun 2006 mengungkap bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Di dalamnya mencakup berbagai macam jenis dan bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan menurut Katz mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah adanya pertukaran pesan, ide, dan konsep. Ketiganya berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Berikutnya, efektivitas komunikasi bisnis. Efektivitas komunikasi bisnis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana diantaranya yang pertama persepsi, yang kedua keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi, ketepatan, yang keempat kredibilitas, yang kelima pengendalian, dan yang terakhir kecocokan. Selanjutnya manajemen komunikasi, unsur-unsur komunikasi bisnis. Di dalam komunikasi bisnis akan terlaksana dengan baik ketika terdapat adanya unsur-unsur komunikasi bisnis yang tertata rapi. Unsur-unsur komunikasi bisnis ini diantaranya, satu, tujuan berkomunikasi. Dengan kata lain, bahwa komunikasi bisnis sejatinya mempunyai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Kedua, pertukaran pikiran atau gagasan. Dalam hal ini melibatkan paling tidak dua orang atau lebih yang memiliki peranan masing-masing, yakni sebagai komunikator atau penyampai pesan dan komunikan sebagai penerima pesan. Yang ketiga, gagasan, opini, informasi, atau instruksi yang merupakan isi pesan dan bentuknya bisa beragam. Hal itu tergantung dari tujuan, situasi, dan kondisi yang hendak disampaikan. Yang keempat, saluran personal atau impersonal yang bersifat tatap muka dan juga menggunakan media apabila pesan ditujukan untuk jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima, simbol atau sinyal sebagai alat atau metode yang dapat dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir, pencapaian tujuan atau hasil akhir yang merupakan salah satu ciri pembeda dari organisasi atau lembaga formal dari informasi
Selanjutnya, manajemen komunikasi. Adapun di sini ruang lingkup komunikasi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang menerima pesan. Yang kedua, pesan yang berperan sebagai informasi. Dan yang ketiga, nilai perusahaan atau produk yang dipertahankan. Keempat, pengeluaran dalam pembuatan produk baru. Kelima, cara pesan ketika disampaikan. Keenam, tindakan penerima yang diinginkan. Ketujuh, kontrol terhadap proses. Dan yang terakhir, kedelapan, pencapaian ketetapan. Adapun bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis pun terdapat dua macam bentuk, diantaranya komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini merupakan komunikasi yang disampaikan melalui lisan dan tulisan. Dalam komunikasi verbal pun terdapat dua tipe, yaitu aktif sebagai penyampai pesan, pasif sebagai pemberi tanggapan pesan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan melalui gaya bahasa tubuh atau body language. Selanjutnya, manajemen komunikasi. Tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yang baik pastinya memiliki tujuan untuk pencapaian yang baik. Ada 3 tujuan pokok dalam komunikasi bisnis. Di antaranya yang pertama, informatif. Jika seorang komunikator tidak dapat memberikan informasi kepada komunikan, untuk apa ia berkomunikasi? Sehingga perlu adanya informasi yang diberikan kepada komunikan agar pesan dan tujuan komunikasi bisnis ini ataupun bisnis itu dapat tercapai. Yang kedua, persuasif. Informasi yang bersifat persuasif ini adalah sama halnya mengendalikan tanggapan dari komunikan, sehingga perlu adanya komunikator yang dapat mengendalikan tanggapan komunikan agar informasi dapat memberikan sugesti, sehingga komunikan mau mendengarkan dan memberikan tanggapan positif kepada komunikator mengenai pesan yang disampaikan. Kolaboratif. Dalam penyampaian pesan pastinya ada maksud di balik itu semua, yaitu kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan komunikan. Hasil analisa dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara observasi di lapangan secara analisis terhadap strategi komunikasi yang dibangun PT Pelorwana Tirta, peneliti dapat mengemukakan strategi komunikasi yang dijalankan adalah sebagai berikut. 1. Membangkitkan keinginan secara komunikatif PT FWT dari sisi pelayanan adalah salah satu tujuan yang ingin disampaikan melalui komunikasi satu arah, yaitu dengan tujuan bersinergi dari sistem pelayanan penerimaan bahan baku sampai pada proses pengolahan hingga menghasilkan produk dengan mengedepankan kualitas yang baik. 2. PT FWT dalam menciptakan manajemen komunikasi dapat diterapkan dalam setiap sektor departemen dengan memberikan pelatihan terhadap pimpinan dan karyawan melalui training class dan implementasi, memberi peluang untuk dapat mengeluarkan pendapat pada saat briefing pagi karyawan dilaksanakan. 3. PT FWT adalah perusahaan yang memberikan ruang bagi pihak eksternal perusahaan dalam setiap persoalan dan memusyawarahkan untuk mencapai mufakat yang memenangkan semua pihak, tentunya dengan komunikasi yang baik serta dukungan dari perusahaan sehingga birokrasi dapat berjalan untuk mengambil keputusan. Kelima, PT FWT memberikan keterbukaan terkait memberikan pendapat baik penilaian terhadap hasil manajemen komunikasi yang berjalan maupun terhadap hal lain yang sifatnya dapat membangun bagi setiap karyawan dengan memfasilitasi kotak saran, sehingga dengan adanya hal tersebut diadakan manajemen review terhadap efektivitas manajemen komunikasi yang dilakukan di setiap sektor departemen. Kesimpulan. Dalam hal ini yang ingin saya presentasikan di sini mengenai kesimpulan, dengan manajemen komunikasi yang dijalankan PT FWT di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah selaras dengan tujuan komunikasi bisnis. Informatif. Jika seorang komunikator tidak dapat memberikan informasi kepada komunikan, untuk apa ia berkomunikasi, sehingga perlu adanya informasi
yang diberikan kepada komunikan agar pesan dan tujuan komunikasi bisnis itu dapat tercapai. Persuasif, informasi yang bersifat persuasif ini adalah sama halnya mengendalikan tanggapan dari komunikan, sehingga perlu adanya komunikator yang dapat mengendalikan tanggapan komunikan agar informasi dapat memberikan sugesti, sehingga komunikan mau mendengarkan dan memberikan tanggapan positif kepada komunikator mengenai pesan yang disampaikan. Kolaboratif, dalam penyampaian pesan pastinya ada maksud di balik itu semua, yaitu kerjasama yang terjalin antar perusahaan dengan komunikan. Secara umum, PT Pulau Rowana Tirta dapat memahami dan mengimplementasikan pentingnya manajemen komunikasi pada setiap jenjang struktur organisasi dapat berjalan sehingga dapat memberikan feedback yang baik bagi keberlangsungan tatanan bisnis yang dikelola. Selanjutnya, berikut dokumentasi observasi yang dilakukan di lapangan. Dari keterangan dokumentasi yang ingin kita sampaikan di sini adalah penerapan sistem manajemen komunikasi di kalangan staf PT FPT. Selanjutnya, dokumentasi observasi pada saat dilakukan kunjungan di unit MIL ataupun TKS ataupun di unit pengolahan, kegiatan observasi di lapangan dan penerapan manajemen komunikasi dengan para karyawan pengolahan. Kegiatan observasi lapangan dan penerapan manajemen komunikasi dengan para karyawan estate di lapangan. Demikian, sekian dan terima kasih presentasi yang ingin saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.